Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'd. Ikhwatal Islam arsyadakumullah. Beberapa hari terakhir ini saya sering ditanya oleh jamaah tentang perbedaan yang terjadi dalam penetapan awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dalam hal ini terjadi perbedaan antara pemerintah Saudi Arabia dengan pemerintah Indonesia. Saudi Arabia menetapkan awal bulan Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Sedangkan pemerintah Indonesia menetapkan awal bulan Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2022. Sebagian jamaah bertanya, Ustadz, kalau penetapan awal bulan Dzulhijjahnya itu berbeda, lalu bagaimana nanti puasa hari Arafah atau puasa Arafahnya? Apakah mengikuti waktu jamaah haji wukuf di Arafah, ataukah tetap di hari ke-9 bulan Dzulhijjah secara hitungan lokal? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam video singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan permasalahan tersebut. Yang pertama, sebagaimana telah dipahami bahwa salah satu metodologi yang masyhur dalam penetapan awal bulan dalam Islam adalah metode ru'yat. Ru'yat adalah aktivitas pengamatan visibilitas hilal atau bulan sabit saat matahari terbenam menjelang awal bulan di kalender Hijriah. Umumnya, metode ru'yat digunakan untuk menentukan awal bulan yang sangat krusial, seperti bulan Dzulhijjah, Ramadan, dan Syawal. Metodologi ini berdasarkan beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah." Yang artinya, jika kalian melihat hilal atau bulan sabit, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ru'yat ini adalah metodologi klasik yang sangat familiar dalam menetapkan awal bulan Hijriah. Saat hilal tidak nampak, maka hitungan digenapkan menjadi 30 hari dalam sebulan. Kemudian poin yang kedua, jamaah sekalian, jika hilal nampak di satu wilayah dan tidak nampak di wilayah yang lain, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan para ulama. Setidaknya ada 4 pandangan. Di antara pandangan tersebut adalah pandangan para ulama Syafi'iyah, di mana mereka berpendapat bahwa apabila ru'yatul hilal telah ditetapkan di satu wilayah, maka wilayah tersebut dan wilayah yang dekat dengan wilayah yang melakukan ru'yatul hilal wajib melaksanakan puasa. Dan tentunya jarak cakupan wilayah dari tempat ru'yatul hilal tidak lepas juga dari perbedaan pandangan para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Minhajut Talibin, Imam An-Nawawi mengatakan, wa idza ru'iya bi baladin lazima hukmuhul baladal qarib dunal ba'id fil asah wa masafatul ba'id masafatul qasr wa qila bi ikhtilafil matla' qultu hadha asah wallahu a'lam. Beliau mengatakan, jika hilal sudah terlihat di satu tempat, maka kewajiban puasa juga berlaku pada wilayah yang dekat dan tidak berlaku pada wilayah yang jauh menurut pandangan yang lebih sahih. Dan wilayah yang jauh ukurannya adalah jarak di mana seseorang dibolehkan meringkas sholatnya. Dikatakan bahwa ukurannya adalah perbedaan matla'. Aku katakan, maksudnya Imam Nawawi menimpali, ini malah yang lebih sahih, wallahu a'lam. Dan disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj, Syekh Samsuddin bin Muhammad
bin Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau menyebutkan contoh wilayah yang berdekatan dan berjauhan. Yang dekat seperti wilayah Baghdad dan Kufah, sedangkan yang jauh seperti Hijaz dan Irak. Jadi kalau Saudi dengan Indonesia bisa dikategorikan jauh, bahkan sangat jauh. Pendapat ini berdasarkan sebuah asar dari Quraib bahwa Ummu Fadl bintu Al-Haris pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah radhiyallahu anhu di Syam dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Quraib melanjutkan kisahnya, setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan oleh Ummu Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal atau bulan sabit pada malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Maksudnya hilal Ramadan. Tanya Ibnu Abbas. Quraib menjawab, kami melihatnya malam Jumat. Kamu melihatnya sendiri? Tanya Ibnu Abbas. Iya, saya melihatnya dan penduduk yang ada di negeri itu pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun juga puasa. Jawab Quraib. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, lakinna ra'aynahu lailatas sabti fala nazalu nasumu hatta nukammila 30 aw narah. Beliau mengatakan, kalau kami melihatnya pada malam Sabtu, kami terus berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal bulan Syawal. Quraib bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ru'yatnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tidak seperti inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, dan asar ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada kemungkinan perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal karena perbedaan ru'yat, maka demikian juga terjadi perbedaan pada penetapan awal bulan Zulhijjah. Kemudian poin yang ketiga, jamaah sekalian, terkait puasa hari Arafah, dan ini masalah yang paling penting dalam video kita ini. Kaum muslimin yang tinggal di Mekah dan sekitarnya atau penduduk Saudi Arabia secara umum, maka sama sekali tidak ada masalah dalam penentuan waktu puasa hari Arafah. Karena dua ketentuan, yaitu pertama ketentuan waktu, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, dan kedua ketentuan tempat, yaitu wukufnya jamaah haji di Padang Arafah. Dua ketentuan ini sudah terpenuhi, sehingga kaum muslimin yang berada di Mekah dan sekitarnya yang tidak melaksanakan ibadah haji, mereka berpuasa hari Arafah pada saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Kemudian yang jadi problematika adalah ketika suatu negeri yang jauh dari Mekah seperti Indonesia, di mana dalam ru'yatul hilalnya berbeda dengan penetapan ru'yat di Mekah atau Saudi secara umum. Sebagaimana saat ini Saudi menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis 30 Juni 2022. Sedangkan Indonesia menetapkan bahwa 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2022. Dari sini otomatis terjadi perbedaan hitungan hari ke-9-nya, di mana hari tersebut adalah hari Arafah yang mana kaum muslimin disunahkan untuk berpuasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan puasa hari Arafah adalah tempat. Maknanya apa? Maknanya adalah kapan para jamaah haji wukuf di Arafah, waktu itulah disunahkan puasa bagi kaum muslimin yang sedang tidak menunaikan ibadah haji. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa ketentuan puasa hari Arafah adalah waktu. Maknanya ketika suatu wilayah secara hitungan masuk pada hari ke-9 berdasarkan ru'yatnya, maka waktu itulah mereka disunahkan melaksanakan puasa sunnah hari Arafah, walaupun jamaah haji sudah tidak lagi wukuf di Arafah. Menurut pandangan ini berarti kaum muslimin Indonesia berpuasa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli, sedangkan jamaah haji wukuf di Arafah pada hari Jumat tanggal 8 Juli. Singkatnya, ini pendapat yang
cukup kuat dan pendapat yang mu'tabar dalam permasalahan ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sebagian istri Nabi. Mereka menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari ke-9, disebut hari ke-9 ya, 9 Dzulhijjah, dan hari Asyura serta 3 hari setiap bulannya. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, "Fa'amma yaumu Arafah fahuwal yaumu tasi' min Dzulhijjah. Summiya bidzalika li'anna al-wuqufa bi Arafata fihi." Artinya, adapun hari Arafah adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Disebut Arafah karena wukuf dilakukan padanya. Dan termasuk dalil yang cukup kuat adalah puasa sunnah hari Arafah lebih dahulu ditetapkan jauh sebelum wukuf di Arafah dan ibadah haji dikukuhkan dalam syariat Islam. Sehingga puasa hari Arafah, ketentuan dari sisi waktunya, yaitu tanggal ke-9 bulan Dzulhijjah, lebih kuat daripada ketentuan tempat, yaitu wukufnya jamaah haji di Padang Arafah. Itu poin ketiga ya, jamaah sekalian. Kemudian poin yang keempat, ada yang diperdebatkan namun ada juga yang disepakati. Di antara yang disepakati adalah puasa hari Arafah adalah puasa sunnah. Di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyah wa mustaqbalah, wa shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyah." Artinya, puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Dan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, itu menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis ini hadis sahih yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kemudian poin yang kelima, dalam menyikapi perbedaan adalah saling menghormati sembari tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak memberi peluang sedikitpun kepada setan untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum." Rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya setan sudah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Jazirah Arab. Akan tapi ia masih bisa berbuat adu domba di antara mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari poin-poin yang saya sampaikan, jangan lupa ada satu poin penting, yaitu kita semua sepakat bahwa Lebaran Idul Adha tahun ini tidak mungkin jatuh pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Demikianlah jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan kebenaran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.